Halo semuanya, saat ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua dimanapun kalian berada. Saya ingin berbagi sesuatu yang sangat penting kepada teman-teman. Saya berharap apapun yang kalian dengar itu bisa memotivasi kalian semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih-lebih untuk kesehatan mental teman-teman semua. Ini adalah hal yang saya sudah simpan selama kurang lebih belasan tahun. Saya simpan itu, saya pendam itu tanpa ada seorang pun yang tahu. Saat ini saya mengambil keputusan ini karena saya mendapat beberapa dukungan untuk bisa membagikan cerita ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya harus seperti ini. Saya nggak bisa full ya teman-temannya, karena ada hal-hal yang saya harus jaga. Jadi saya mau cerita. Saya ini berasal dari sebuah daerah yang kecil dan tinggal di desa yang sangat kecil. Ketika saya berusia 10 tahun kurang lebih, pada saat itu saya kelas 4 SD. Pagi-pagi ketika saya berangkat ke sekolah, saya berangkat sendiri. Pada saat itu gak ada teman. Di tengah jalan saya bertemu dengan seorang pria. Pada saat itu dia membawa golok. Tiba-tiba dia langsung menangkap saya. Dia pegang kerah baju saya dan dia meletakkan golok itu di leher saya, lalu dia berkata, "Saya akan membunuh kamu." Pada saat itu saya memang tidak melawan, tidak berkata apa-apa. Tapi kebetulan gitu, mungkin begini cara Tuhan untuk menyelamatkan saya. Ada anak-anak sekolah yang lain yang datang juga, tapi mereka ada sekitar 3 orang, jadi mereka ngobrol ya di jalan, sehingga laki-laki itu segera melepaskan saya kayak kasar gitu. Jadi dia perlakuan saya bukan kayak anak kecil gitu, jadi dia kasar ya. Hal itu saya nggak cerita kepada siapa-siapa, sayanya pendam sendiri gitu. 4 atau 5 hari setelah dia melakukan itu kepada saya, tiba-tiba dia juga melakukan hal yang sama kepada kakak saya. Ketika kakak saya pada saat itu pulang sekolah, dia menghadang kakak saya di jalan. Dia tarik ke rumahnya, dan di dalam rumahnya itu ada 3 orang adiknya, laki-laki semua. Dan dia bilang kepada kakak saya akan memperkosa kamu, katanya. Tapi kembali kakak saya juga ditolong Tuhan. Tiba-tiba bapaknya pulang dan bapaknya menyuruh dia untuk melepaskan kakak saya. Kakak saya juga gak cerita kepada siapa-siapa kejadian itu. Tapi entah kenapa beberapa minggu kemudian dia ceritain ke saya. Setelah saya mendengar cerita kakak saya itulah saya menjadi sangat marah. Dan marah saya itu berubah menjadi dendam. Sejak saat itu saya selalu berpikir untuk membunuh orang itu.
tiada hari tanpa berpikir untuk membalas dia gitu. Jadi saya, yang tertanam dalam pikiran saya saat itu adalah saya ingin dia merasakan seperti apa rasanya dibunuh gitu. Jadi seperti yang dia katakan kepada saya ingin dia merasakan hal itu juga, dan saya ingin sendiri melakukannya. Tapi setelah selesai lulus SD gitu, saya harus pindah ke sebuah kota yang jauh dari daerah saya, dan meskipun saya sudah pindah, dendam itu tetap ada dalam hati saya. Saya nggak pernah berhenti untuk memikirkan itu. Lalu semakin hari kayaknya dendam itu semakin besar, nggak pernah hilang dari ingatan saya dan dari hati saya. Saya selalu berpikir untuk membalaskan dia gitu. Dan karena ada sebuah kondisi sehingga kami tidak bisa pulang ke daerah kami sendiri gitu. Jadi akhirnya yang berlalu begitu aja sampai saya selesai SMA. Saya harus pindah lagi melanjutkan kuliah di sebuah kota. Jadi sampai saya kuliah pun saya terus memikirkan hal itu. Bahkan saya sangat menutup diri. Jadi ya mungkin efek itu jadi bawaannya saya kayak menutup diri gitu, nggak punya teman gitu. Yang saya tahu, yang saya ingat bahwa teman-teman kuliah saya pun sangat susah untuk deketin saya gitu. Tiada hari tanpa berpikir, meskipun saya jauh, bahkan semakin saya pergi jauh, semakin dendam itu semakin besar gitu, semakin membara ya di dalam hati saya. Sampai suatu saat setelah lulus kuliah, saya bertemu seseorang yang akhirnya menjadi suami saya. Lalu sebelum menikah saya udah bercerita semua kepada dia, semua hal saya ceritakan, termasuk perasaan-perasaan yang ingin membalaskan dendam saya gitu. Tapi pada saat itu dia selalu menenangkan saya. Dia berusaha untuk membujuk saya supaya melupakan itu semua, karena semuanya sudah berlalu. Kemudian nggak lama kami menikah. Perasaan untuk tetap membalas itu tetap ada, nggak pernah hilang gitu. Sampai akhirnya punya anak. Ketika punya anak, pikiran itu tetap ada gitu, nggak pernah hilang. Jadi kalau saya hitung-hitung ada sekitar 19 tahun semuanya itu sudah berlalu, namun tetap terpikirkan oleh saya untuk terus membalaskan orang itu. Hingga suatu saat saya berada pada titik yang ya sudah capek gitu, lelah gitu, kayak seperti berlari pada satu tujuan tapi nggak pernah nyampe gitu. Akhirnya saya lelah gitu, dan ya akhirnya pokoknya rasa lelah itu membuat saya nggak karu-karuan ya. Sampai suatu hari gitu ya, ada seseorang mengajak saya untuk ikut retret penyembuhan gitu. Tapi pada saat itu saya tidak ingin ikut karena alasan saya punya anak.
beberapa kali diajak saya tak menolak. Tapi suatu saat saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan sendiri yang berkehendak untuk saya ikut, maka saya akan ikut dan saya akan melepaskan semua dendam saya gitu. Sampai 2 hari sebelum keberangkatan gitu, tiba-tiba saya bangun pagi, dan ketika saya bangun tuh dalam keadaan yang masih ngantuk, saya mendengar suara kayak berbisik gitu di telinga saya, bilang begini, kamu ikut aja lah retret itu gitu. Nah, saya menepati janji saya kepada Tuhan, karena saya bilang kepada Tuhan, kalau Tuhan yang berkehendak, saya akan melepaskan semua dendam saya. Lalu saya ikut, dan selama sesi itu di retret itu, semuanya seperti sedang menasihati saya, seolah-olah saya hanya sendiri aja yang ada di situ. Jadi seseorang sedang menasihati saya, lalu saya melepaskan semuanya. Saya lepaskan semuanya dengan ikhlas, nggak ada bekas, nggak ada sisa gitu. Lalu sepulang dari sana hati saya lega, saya bernafas lega sekali gitu. Namun meskipun demikian, di hati saya sudah tidak ada dendam lagi. Namun ada hal lain. Dendam saya kepada orang itu sudah belasan tahun telah tertanam dalam hati dan pikiran saya. Itu seumpama saya menanam pohon, dan pohon itu udah besar sekali, udah mekar sekali, akarnya udah menjalar kemana-mana, udah menancap kemana-mana. Dan ketika pohon itu ditebang, tidak serta-merta akarnya langsung ikut kecabut semua. Lalu hal lain yang muncul adalah ketika saya menyadari kenapa setiap kali saya marah, saya selalu berpikir untuk membunuh gitu. Kalau ada yang buat saya kesal, saya selalu berpikir, kata-kata bunuh itu pasti akan muncul dalam pikiran saya gitu. Tapi saya menyadari bahwa itu hal yang gak baik. Sampai saya mencari berbagai sumber, sampai saya cari-cari, baca-baca di artikel, bahkan ikut seminar, sampai akhirnya terakhir saya ikut seminar itu saya disarankan untuk berkonsultasi kepada psikolog, karena memang itu udah sangat berbahaya. Apalagi saya sudah punya anak, dan memang tiap kali marah kepada anak juga selalu muncul yang seperti itu. Jadi yang saya ingin katakan kepada teman-teman semua, apa yang saya lakukan dari kecil itu adalah sesuatu yang salah. Saya tidak pernah bercerita kepada siapapun, sehingga nggak ada orang yang kasih saya jalan, nggak ada orang yang membuka pikiran saya selain daripada suami saya gitu. Yang saya sangat bersyukurnya adalah suami saya tidak pernah marah ketika saya mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Dia hanya bilang, jangan terulang lagi ya, jangan terulang lagi. Dan justru kata-kata itu yang selalu menguatkan saya harus bebas dari semua ini gitu. Saya harus melepaskan semua ini nggak baik buat saya gitu, nggak baik buat anak saya, nggak baik buat keluarga saya, nggak baik buat orang-orang di sekitar saya gitu. Saya terus
berusaha untuk menyembuhkan diri saya sendiri dan mencari jalan keluar lainnya supaya saya benar-benar bebas gitu. Jadi yang saya ingin katakan kepada teman-teman, mungkin teman-teman juga punya masalah, memiliki masa lalu seperti saya, karena semua manusia itu punya masa lalu ya, entah itu baik atau itu enggak gitu. Kita nggak pernah bisa tahu apa yang dialami orang di masa lalunya. Tapi buat teman-teman yang punya masa lalu yang nggak baik gitu, saya mau katakan jangan simpan dendam itu, karena pada akhirnya dendam itu akan kembali kepada diri kita sendiri, akan menyakiti diri kita sendiri. Kalau kita sendiri yang hancur mungkin tidak apa-apa, tapi kalau yang sampai hancur itu adalah keluarga kita, anak-anak kita yang menjadi korban, itulah yang akan menjadi masalah. Jadi teman-teman jangan lupa untuk cari cara supaya kamu sembuh. Setidaknya kalau tidak ada orang yang bisa kamu percaya di sekitar kamu, entah itu sahabat atau teman atau keluarga, kamu cari cara supaya kamu bisa, kamu cari di Google gitu, cari seminar-seminar yang berhubungan dengan masalah kamu gitu, supaya hal ini tidak terus mengganggu hidupmu. Terus terang, saya menghabiskan masa muda saya, masa remaja saya dengan sia-sia. Saya tidak menikmati yang namanya berteman. Saya hanya menutup diri. Saya bermain dalam pikiran saya sendiri. Dan saya mau katakan bahwa saya sungguh menyesal karena telah melakukan hal ini kepada diri saya sendiri. Pesan saya kepada teman-teman juga, kalau kamu punya masalah kepada orang lain, jangan sampai kamu berpikir untuk balas dendam. Kalaupun saat itu kamu belum bisa untuk memaafkannya, setidaknya kamu tidak pernah berpikir untuk balas dendam, karena orang lain gak pernah tahu apa yang ada dalam hati kamu, dan Tuhan tidak akan pernah seajaib itu langsung mencabut semua dendamnya kamu. Enggak, semuanya itu hanya kembali kepada diri kita sendiri. Jadi sebelum semuanya terlambat, mari kita jalani hidup kita dengan sehat gitu, supaya kita memiliki mental yang sehat, supaya kita juga punya keturunan yang sehat, keluarga yang sehat, sahabat yang sehat, dan memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain. Cerita saya ini tidak pernah kami ceritakan kepada keluarga. Itulah sebabnya saya tidak bisa full menunjukkan video, karena masih ada keluarga yang harus dijaga. Saya tidak ingin menimbulkan gejolak yang lain setelah mereka mendengar ini, karena hal itu kan sudah berlalu udah lama sekali. Jadi saya harap teman-teman semuanya bisa kuat menghadapi setiap persoalan dalam hidupmu, kuat menghadapi masa lalumu tanpa mengorbankan diri kamu sendiri. Terima kasih. Nanti di lain waktu saya akan
berbagi cerita lagi kepada teman-teman. Semoga teman-teman semuanya sehat.